Jumpa lagi di Femela Asli Expert bersama aku Kiki pastinya. Nah, seperti episode-episode sebelumnya nih, Femela Asli Expert selalu memiliki topik-topik yang sangat inovatif, inspiratif, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan topik hari ini adalah kesehatan pasca berpuasa dan lebaran. Aku tidak sendirian, sudah hadir nih Dr. Dirga Sakti Rambe, Master of Science Spesialis Penyakit Dalam dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Kiki, baik, alhamdulillah. Monggo disapa dulu sahabat Femelanya. Sahabat Femela, saya Dr. Dirga Sakti Rambe, spesialis penyakit dalam, sehari-hari praktik di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Ngomongin soal berpuasa, kita sudah berpuasa nih 1 bulan kemarin. Sebenarnya tuh tubuh setelah diajak berpuasa selama 1 bulan, kondisi tubuh kita tuh seperti apa sih dok? Baik. Jadi secara ilmu kedokteran ya, pola puasa Ramadan itu menyerupai disebut sebagai intermittent fasting ya. Jadi ada waktunya puasa sekian jam kemudian berbuka. Nah, ini penelitian menunjukkan ternyata ini sesuatu yang sebetulnya sangat baik ya, menyehatkan bagi tubuh, manfaatnya banyak. Oleh karena itu jelas secara umum puasa Ramadan ini merupakan sesuatu yang menyehatkan, itu satu ya. Yang kedua, tentu sebulan ini telah terjadi adaptasi ya, karena ada kebiasaan-kebiasaan baru. Pola atau jam makan minumnya berubah, pola tidurnya berubah. Makanya di awal-awal puasa mungkin kita ada beberapa yang agak kaget ya, mungkin lemes banget, haus banget. Tapi biasanya setelah minggu kedua sampai akhir tubuh kita sudah mulai beradaptasi. Nah, ini alhamdulillah kita sekarang sudah menyelesaikan puasa 1 bulan. Nah, ini kita akan kembali lagi ke pola yang seperti sebelum puasa. Dan itu tidak perlu gimana-gimana karena tubuh akan menemukan polanya kembali seperti Mbak Kiki ya. Jadi secara natural itu akan kembali seperti dulu. Tapi baiknya kebiasaan-kebiasaan yang baik selama bulan Ramadan, bulan puasa kita pertahankan. Oke. Nah, kalau bicara soal efeknya nih dok, efek jangka pendek dan jangka panjang setelah tubuh berpuasa selama 1 bulan itu apa aja dok? Ya. Efek jangka pendek dari penelitian-penelitian diketahui ya tadi. Jadi ini puasa ini seperti mereset sistem imunitas tubuh kita ya, menata ulang. Jadi kalau kita lihat ada perbaikan antibodi ya, kemudian imunitas seluler, humoral semuanya itu membaik. Daya tahan tubuh kita membaik. Kemudian orang-orang yang gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu dengan puasa ternyata sebagian membaik. Sebagian tidak karena buka puasanya balas dendam soalnya. Iya ya. Tapi kalau bisa menahan diri sebetulnya biasanya akan turun, akan baik semua ya. Itu jangka pendek sebenarnya secara umum terjadi perbaikan dalam tubuh kita. Kalau jangka panjang praktis tidak ada. Karena kan kita berpuasa hanya 1 bulan dan bukan yang 24 jam puasa gitu ya. Kita bersyukur di Indonesia puasa hanya beberapa belas jam saja gitu ya. Ada negara lain yang sampai 20 jam puasanya. Jadi secara umum tidak ada efek buruk lah dari puasa ini, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, nah kalau tadi dokter bilang nih, sebaiknya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang terjadi atau dilakukan selama bulan Ramadan tuh juga dilakukan di kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan. Itu contohnya apa aja sih dok? Ya, mungkin saat bulan puasa kita kan diajarkan, diharuskan tadi menahan diri ya dari makan dan minum gitu. Jadi hal-hal yang itu bisa kita lakukan, kita pertahankan gitu. Jadi yang tadinya mungkin makannya sebelum puasa banyak banget, setelah puasa bisa kita rem ya kita lanjutkan ya. Soal minum, mungkin kita berpikir kalau orang lagi puasa minumnya jadi sedikit, jadi berkurang. Tapi saya sering menemukan atau mendengar cerita pasien justru saat puasa minumnya jadi banyak. Karena dia merasa saya seharian nggak bisa minum, jadi malamnya minumnya dihajar gitu, dibanyakin. Jadi yang tadinya pas nggak Ramadan kebutuhan harian cairannya tidak terpenuhi, pas puasa malah terpenuhi gitu 8 gelas ya. Nah ini dipertahankan gitu. Kemudian soal pola atau pemilihan jenis makanan dan minumannya itu juga semua dipertahankan. Intinya yang baik-baik kalau bisa kita teruskan. Gitu. Oke, nah tapi kalau untuk mengembalikan pola makan nih dok,
yang benar tuh seperti apa sih? Kalau sebelumnya kan kita di bulan Ramadan nih 2 kali makannya ya, sahur, gitu, terus ya. buka puasa, Ya. udah gitu. Nah, jadi justru sebenarnya kan puasa itu mengajarkan kita makannya teratur ya, karena jelas buka jam segini, sahurnya jam segini gitu ya. Nah itu kita sebaiknya pertahankan. Walaupun mungkin kalau pas sedang tidak puasa kita makannya jadi 3 kali ya, sarapan, makan siang, makan malam. Tapi intinya berapa kali pun kita makan, jumlah kebutuhan kalori hariannya harus sama sesuai kebutuhan. Cuma yang tadinya terbagi dalam 2 kali, sekarang kita harus lebih wise, itu terbagi dalam 3 kali gitu ya. Jadi bukan berarti kalau 3 kali makan kalorinya lebih banyak daripada yang 2 kali makan, tidak. Tetap dijaga supaya tetap sesuai dengan kebutuhan harian. Oke, nah dok, karena bulan puasa ini kita memiliki pola makan yang berbeda gitu. Terus makannya juga cuma 2 hari. Itu kenapa dok? Tidak berpengaruh terhadap orang yang punya sakit mah gitu dok? Ya. Sebetulnya gini, tadi saya bilang dalam minggu pertama pasti ada adaptasi ya. Siapapun akan adaptasi, apalagi yang jarang puasa. Kalau orang yang sering puasa Senin Kamis misalkan, ketika dia masuk Ramadan itu dia relatif lebih siap, nggak ada perubahan yang berarti. Tapi kalau yang 11 bulan nggak pernah puasa sama sekali, puasa Ramadan pasti kaget di minggu pertama ya. Lemes. Ya lemes. Tapi itulah tubuh kita emang canggih ya, kita akan beradaptasi soal pola makan, pola minum, pola tidur gitu. Gimana tuh perubahannya ya dari setelah yang biasanya makan 3 kali jadi dari 2 kali jadi 3 kali. Nah itu sebenarnya secara natural akan terjadi begitu saja gitu ya. Jadi nggak perlu ada persiapan atau apa gitu. Tapi bahwa tadi pesannya bahwa hal-hal yang sudah baik selama puasa ya, soal bisa jam makan yang teratur ya. Kemudian tadi jenis dan pola makannya itu juga sebaiknya diteruskan, dipertahankan. Gitu. Nah kalau untuk jenis makanannya sendiri nih dok, berpengaruh nggak sih gitu? Akan mempengaruhi kondisi tubuh kita nggak nih setelah bulan Ramadan? Terus makanannya ada yang harus dihindarin nggak dok? Betul. Biar tubuhnya nggak kaget gitu. Jadi mau kita berpuasa atau tidak, jelaskan kebutuhan terhadap zat gizi itu harus terpenuhi ya. Kita kenal ada yang namanya zat gizi makro dan mikronutrien. Jadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air ya. Intinya dalam sehari itu kita harus ada karbohidratnya, harus ada sayurnya, daging, ikan, telurnya, air putihnya harus cukup gitu ya. Dan sebenarnya praktis tidak ada perbedaan antara yang puasa dan yang tidak puasa. Hanya memang ada kecenderungan orang Indonesia cenderung berlebihan karbo dan lemak gitu ya. Ada penelitian menunjukkan protein kita asupannya itu rendah sekali orang Indonesia ya. Jadi teman-teman ayo lebih banyak lagi makan ikan, ayam, daging, tahu, tempe gitu ya. Karena protein itu sangat penting dalam menjaga imunitas tubuh kita. Nah dok, kalau bicara soal puasa nih, sebenarnya tubuh kita itu seberapa perlunya kah berpuasa? Karena kan ada juga yang tadi dokter bilang seperti untuk diet intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu dok, seperti apa tuh dok? Ya. Jadi memang sudah banyak sekali penelitian dalam kedokteran tentang intermittent fasting ya. Walaupun konteksnya itu hubungannya dengan diet ya, jadi bukan untuk soal agama. Tapi puasa Ramadan itu polanya persis ya, atau menyerupai dengan intermittent fasting. Nah, jadi apakah ini perlu diteruskan? Oh, sebetulnya iya ya, di luar konteks ibadah ya selama bulan puasa. Kalau teman-teman melihat manfaatnya, tentu ini baik ya. Dan misalkan kita 2 kali seminggu ya, kalau yang muslim ada puasa Senin Kamis, itu sangat-sangat baik gitu. Juga kita tahu sekarang kalau diet kan banyak polanya, banyak jenisnya ya. Juga ada diet yang emang intermittent fasting ya. Ada sekian jam dia puasa terus ada makan atau minum. Itu juga itu baik gitu. Jadi kalau ini bisa menjadi kebiasaan yang baru ya, walaupun mungkin tidak tiap hari itu tadi 2-3 kali seminggu, nggak masalah, bahkan sangat baik gitu. Oke. Nah kalau ngomongin intermittent fasting dok, itu harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita kah? Karena kan ada bermacam-macam ya dok. Jamnya tuh berbeda-beda ya dok. Untuk pemula itu sebaiknya gimana? Jadi kalau kita baca teori-teori intermittent fasting ya, ada yang 16-8, ada yang 24 ya. Kalau 16-8 tuh 16 jam dia puasa, 8 jam dia boleh makan ya. 24 itu yang agak ekstrim, 20 jam puasa hanya boleh makan 4 jam. Pada prinsipnya teman-teman yang sedang diet atau makan berat badan, nomor 1 tidak boleh ekstrim ya. Karena secara ilmu medis jelas bahwa sebulan misalkan itu dianjurkan hanya turun 2-3 kilo. Kalau sebulan kelewatan 5 kilo pasti ada yang salah ya. Kalau ada yang keliru, dampak jangka panjangnya kita tidak tahu.
Ada juga diet-diet yang agak aneh, misalkan menyarankan makan kolesterol atau lemak dalam jumlah yang tinggi sekali ya, kita nggak usah sebut namanya, tapi intinya bahwa pilihlah pola-pola diet yang lazim ya, yang sudah terbukti aman gitu. Jadi jangan hanya mengejar berat badan turun drastis, tapi kemudian rebound atau ada masalah kesehatan jangka panjangnya ya. Jadi teman-teman yang mau coba intermittent fasting ini sangat baik. Pesan saya mulailah dengan window yang paling pendek dulu gitu. Jadi ya tadi misalkan 16-8 oke ya, atau 12 juga boleh gitu. Nanti naik bertahap sesuai dengan kondisi. Dan jangan memaksakan diri, dan bila perlu dietnya di bawah pengawasan dokter gizi mungkin itu. Nah, jadi paling pendek itu waktu intermittent fasting itu tidak ada tentuan? Tidak ada. Kita boleh coba sesuai kebutuhan, sesuai ke kondisi tubuh ya, dari yang panjang. Lebih baik menyesuaikan diri dari bawah nanti pelan-pelan baru dinaikkan. Oke. Dan intermittent fasting ini boleh dilakukan oleh ibu hamil, dok? Nah, ini juga mesti hati-hati ya, ibu hamil, ibu menyusui itu kondisi khusus karena mereka butuh nutrisi ekstra untuk janin ataupun anaknya ya. Jadi sebenarnya secara umum kalau tujuannya adalah untuk diet, menurunkan berat badan, ini tidak direkomendasikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Beda kalau puasa Ramadan ya, karena tujuannya ibadah gitu. Puasa Ramadan pun yang wajib, kalau menyusui tidak mampu itu bahkan dibilang tidak usah puasa, membayar fidyah gitu ya. Artinya kita harus paham situasi konteksnya dan jangan memaksakan diri supaya tidak timbul masalah kesehatan itu. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara soal pola makan, membiasakan diri lagi setelah berpuasa. Nah, kalau selanjutnya ini tentang Lebaran, dok. Lebaran kan makanannya wow ya, dok. Beraneka macam makanan yang mengandung santan ya, dok. Dan mungkin itu sebuah perayaan ya, dok, setelah 30 hari berpuasa. Terus mereka merayakan dengan konsumsi makanan seperti itu gimana sih, dok? Jadi kan nggak tiap hari kita lebaran ya. Nah, jadi lebaran itu perayaan. Semua orang bergembira gitu, happy, asik gitu. Jadi ya oke lah 1-2 hari kita makannya agak banyak dikit sebenarnya gitu ya. Cuman yang jangan sampai kebablasan. Jadi 1 minggu, 1 bulan makannya kayak gitu semua ya. Opor, rendang dihajar semua. Kalau 1-2 hari kita makannya katakanlah sedikit agak lebih banyak daripada biasanya, it's okay. Cheating day ya? Betul. Tapi memang perlu pinter-pinter nih. Jadi misalkan kita udah tahu kan, biasanya kan kalau hari pertama, hari kedua kita silaturahmi kemana-mana ya. Kita tahu hari pertama mau ke 5 rumah. Jangan dari di rumah pertama makannya udah banyak banget. Semua yang disajikan dimakan ya. Opornya lengkap, rendangnya lengkap, telur petisnya lengkap gitu ya. Nanti rumah kedua makan kayak gitu lagi. Ya, dikali 5 jadinya kalori kita banyak sekali gitu. Jadi pinter-pinter aja ya, rumah pertama makannya dikit-dikit aja, lontongnya 1 atau 2, nanti rumah kedua lontongnya 1-2 lagi gitu. Jadi pada akhirnya kalori hariannya tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi nggak usah yang terlalu berlebihan, karena saya setuju kan lebaran nggak tiap hari Mbak Gigi. Ya. Nggak apa-apa 1-2 hari cheating day ya, dok. Oke, nah kalau pasca lebaran nih, dok, yang sering dokter temukan gitu pada pasiennya, penyakit apa sih, dok, yang paling sering terjadi? Jadi emang ada kecenderungan setelah merasa habis puasa 1 bulan ya, wah saya udah nggak boleh ini itu 1 bulan ya, makannya terbatas, begitu lebaran jadinya balas dendam. Dan makanan begitu mudah tersajikan kan apa aja ya selama katakan 1 minggu, jadinya nggak bisa kontrol gitu. Jadi, nah terutama bagi orang-orang yang sudah punya penyakit lain sejak awal ya. Jadi yang sudah tahu ada sakit gula, ada sakit darah tinggi, sakit jantung, ini mesti lebih ekstra hati-hati. Karena kalau makannya banyak pasti gulanya naik, kolesterolnya naik gitu ya. Dan itu cukup sering saya temukan gitu. Jadi karena makannya 1 minggu gitu ya, nggak jaga sama sekali, nanti pas waktunya kontrol ke rumah sakit kita periksa gula darahnya tinggi melonjak. Padahal pas bulan puasa bagus semua gitu ya, karena dia bisa menahan diri. Itu mungkin yang perlu kita jaga ya. Jadi tetap makan enak, tetap makannya asik gitu, tapi tetap terkontrol gitu. Oke, nah bicara soal penyakit yang tadi sudah dokter sebutkan, ada satu penyakit yang namanya kolesterol ya, dok. Dan itu bisa terjadi dengan siapapun ya, dok. Betul, tua muda pun ya, mengalami gitu ya kolesterol tinggi. Itu sebenarnya cara mengatasi kolesterol itu gimana sih, dok? Ya, pertama saya mau luruskan dulu pemahaman ya. Ada anggapan di masyarakat kalau kolesterol itu pasti jahat, pasti nggak dibutuhkan. Itu salah. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa kolesterol, sel-sel tubuh kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Itu satu. Jadi kita butuh kolesterol. Yang bermasalah kalau kelebihan kolesterolnya ya, itu satu. Yang kedua,
ini juga mungkin belum banyak yang tahu. 70% kolesterol tubuh itu dibuat oleh tubuh kita sendiri. 30% baru dari makanan. Itu yang menjelaskan. Mungkin ada teman kita, saudara kita, badannya kurus, ya, olahraganya rajin, makannya bersih banget, tapi kolesterolnya tinggi. Karena faktor genetik dia kuat sekali. 70% kolesterol dibuat oleh tubuh sendiri. Orang tuanya kolesterol juga tinggi gitu ya. Baru 30% dari makanan. Tapi apapun itu, mau karena faktor genetik, mau karena faktor makanan, kalau kolesterolnya tinggi ya mesti diobatin ya. Nah, jadi dan satu lagi, kolesterol itu tidak bergejala, Mbak Kiki. Kalau di Indonesia kolesterol itu sakit kepala, sakit tengkuk ya, itu mitos, itu tidak benar ya, tidak ada hubungannya. Kolesterol itu tidak bergejala. Kolesterol itu dalam jangka panjang merusak pembuluh darah. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung, itulah gejala kolesterol. Dan kalau itu terjadi udah terlambat. Jadi gimana cara taunya? Cuma dengan satu cara, rutin medical check up, sekali setahun. Gitu. Nah, kalau itu paling tinggi berapa sih, Dok? Ya, jadi periksa kolesterol itu ada beberapa cara ya. Kalau yang paling sering kita lihat di ujung jari, ya, diambil darah. Itu untuk melihat kolesterol total namanya. Ya, nilainya adalah kalau di bawah 200 masih aman, di atas 200 itu udah tinggi ya. Tapi sebetulnya ini masih kurang lengkap. Karena kalau kita bicara periksa kolesterol itu harusnya lengkap apa aja. Tadi 1 kolesterol total, 2 kolesterol jahat LDL, ini yang paling penting karena ini merusak pembuluh darah, bikin stroke, serangan jantung. Ketiga kolesterol baik HDL, keempat trigliserida. Dan itu hanya bisa diperiksa di laboratorium. Lewat itu ya? Di rumah sakit IMC, ya kita harus periksakan ya, itu udah lengkap sekali. Jadi itu semua, tanpa pemeriksaan itu kita nggak bisa tahu apakah kolesterol kita normal atau tinggi. Oke, nah kalau untuk cara pencegahannya selain mengatur pola makan, itu gimana? Apakah dengan berolahraga atau konsumsi buah-buahan? Ya, jadi tadi nomor 1 betul ya, olahraga dianjurkan minimal 30 menit sehari. Ya, minimal jalan cepat 30 menit sehari itu membantu menurunkan. Yang kedua, yang makanan penting sekali ya. Jadi makanan-makanan seperti jeroan itu jelas sekali kolesterolnya tinggi ya, santan, lemak. Bukan nggak boleh, tapi dikit aja gitu ya, kita mengatur kepada porsinya. Nah, tapi begitu kita tahu kita sudah tinggi kolesterolnya, itu jangan dibiarkan. Sering begitu ya, udah pernah medical check up dari kantor, tinggi, dibiarin karena merasa nggak ada gejala. Kalau sampai ada gejalanya udah terlambat soalnya, stroke gejalanya ya, serangan jantung gejalanya. Jadi jangan dibiarkan. Nah, kalau tahu kita tinggi kolesterolnya, boleh dalam 1-3 bulan kita coba mengubah gaya hidup. Makannya dibenerin, olahraganya dibenerin. Kalau 3 bulan dicek ulang, nggak ada perubahan, itu udah waktunya untuk minum obat. Gitu ya. Dan jangan ada juga kebiasaan minum obat kolesterol cuman kalau lagi makan enak. Oh ya, sering gunanya. terjadi kayak gitu ya, Nggak Dok ada ya. gunanya, Habis ya. makan enak, Ya, minum gitu ya. Karena kolesterol itu tidak akan naik dalam 1 hari seperti gula darah. Dia naiknya dalam beberapa 2 minggu, 1 bulan ya. Jadi kayak, saya mau makan opor 3 piring, makan obat kolesterol, tidak ada gunanya ya. Besoknya nggak minum lagi, tapi minumnya harus continue, harus rutin gitu. Oke, jadi mitos tuh ya, Dok, sakit Ya. kepala, sakit tengkuk itu mitos ya, Dok? Mitos semua. Oke, nah pengetahuan baru nih sahabat Femela. Jadi kalau yang sakit kepala, sakit tengkuk itu belum tentu kolesterol ya, Dok? Oke, nah kalau yang sudah tahu nih punya sakit kolesterol, terus pada saat lebaran sebaiknya pola makannya seperti apa, Dok? Iya, karena harus lebih sadar diri ya. Ada yang sakit gula, sakit kolesterol, sakit jantung, tentu makannya nggak bisa sebanyak yang masih sehat ya, yang masih muda-muda. Jangan, jadi mesti lebih bijaksana ya. Boleh ngambil ayam, makan daging, tapi secukupnya, jangan terlalu banyak. Dan obat-obat rutinnya harus terus diminum. Dan kalau waktunya kontrol ya, sudah tahu sebulan sekali mesti kontrol, harus kontrol. Karena ada beberapa pas puasa kadang-kadang pasien malas gitu ya, nanti aja deh habis lebaran. Ya habis lebaran ayo kontrol, jangan nanti kelewatan lagi. Jadi semuanya naik, gulanya naik, kolesterol naik gitu, Mbak Kiki. Oke, nah Dok, nggak berasa nih kita udah di penghujung acara. Nah, kita sudah membahas seputar kesehatan, pola hidup setelah berpuasa dan lebaran. Mungkin ada closing statement dari dokter nih, Ya. pesan-pesan untuk sahabat Femela, Dok. Baik, alhamdulillah sahabat Femela, kita sudah berhasil menyelesaikan puasa kita selama 1 bulan full ya. Sekarang kita sedang merayakan lebaran. Pada prinsipnya tadi ya, kita tetap bisa berlebaran dengan bergembira ya, dengan happy, dengan suasana hati yang riang. Terus
kita di Indonesia juga pasti sudah menjadi budaya nyantap makanan yang enak ya dalam perayaan-perayaan seperti ini. Itu semua sesuatu yang wajar, tapi kita nikmati dengan cara yang bertanggung jawab. Maksudnya apa ya? Kita tetap bisa makan seperti yang lain, tapi kita batasi jumlahnya ya, kita pilih jenis-jenisnya gitu. Supaya setelah lebaran ini kita tetap sehat seperti pada saat puasa, bukan yang tadinya pas puasa sehat, setelah lebaran muncul semua penyakit-penyakitnya ya. Dan ini semua bisa kita lakukan gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Terima Dirga kasih, Mbak sudah Kiki. mampir ke Femela dan memberikan apa ya, ilmu-ilmu yang mungkin selama ini belum kita ketahui dan bisa menjadi acuan kita juga nih, pegangan kita juga untuk mengatur pola hidup, pola makan setelah berpuasa selama 1 bulan dan juga setelah berlebaran nih. Terima kasih ya Sahabat Femela sudah menyaksikan ASDI Expert kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat ya Dok ya buat Sahabat Femela semuanya. Oke Sahabat Femela, sekian dulu Femela ASDI Expert kali ini bersama aku Kiki dan juga Dokter Dirga dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Sampai jumpa lagi di Femela ASDI Expert selanjutnya. Bye-bye.